الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين بالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن غمة بأهل بدر يا الله صلاة الله Salatullah salamullah ala yasin habibillah اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر محمد
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى سيدنا واغفر آمين يا الله اغفر لنا ذنوبنا اللهم أغننا بالعلم آمين وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر آمين يا الله اغفر لنا ذنوبنا اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقربته أجمعين اللهم اغfir lana dzunubana. Moga semua kita yang hadir senantiasa mendapatkan ampunan dosa, terkhusus yang kita doakan malam ini yakni orang tua daripada Bapak Haji Ruli Fahroji, almarhumah Ibu Airukiah Mas Tati binti Bapak Suganda Wirasasmita, senantiasa almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal baiknya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan keluarga yang ditinggalkan anak, menantu, cucu semuanya insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya kita silaturahim pada malam ini, tujuan kita mendoakan beliau insya Allah kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita yang mendoakan yang tahlilan ini malam, yang zikiran ini malam, wasilah kita duduk di sini insya Allah kita juga di sisa umur kita, hidup kita makin barokah, jalan kita ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, amin ya rabbal. Mohon izin para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua DKM, Bapak RW, Bapak RT, semuanya hadir. Sayugianya enggak pantas kita ceramah awalan, tapi binikmatillah, bismillah, bi'unillah. Tujuan saya silaturahim karena mendoakan sahabat kita, abang kita, rekan kita, orang tuanya, insya Allah menjadi berkah ini majlis bersama kehadiran dan silaturahim kita di majlis yang berkah ini, amin ya rabbal alamin. Insya Allah ceramahnya ikan sepat, ikan gabus, Pak Guru MC, ya ini ikan sepat, ikan gabus. Ini kok nggak ada yang bilang cakep ini Pak? Ikan sepat, ikan gabus. Insya Allah ceramahnya lebih cepat, lebih setuju ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahil qail qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Atau kama qala aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mudah-mudahan semua kita yang hadir senantiasa Allah kasih kita hati yang lapang. Moga urusan kita dunia akhirat selalu mudah dan gampang. Jadikan kami golongan orang-orang yang hidup selalu bahagia dan senang. Syukur-syukur sebelum kita mati kita bisa lunasin. Amin ya rabbal. Salam takzim dan hormat saya terkhusus kepada sahibul bait, keluarga besar Bapak Haji Ruli Fakhruroji beserta istri dan keluarganya. Mudah-mudahan kita doakan Pak Haji Ruli selalu sehat, panjang umur, qabul hajat, dan insya Allah kita doakan rumahnya yang sedang dibangun, insya Allah rumahnya jadi baiti jannati, baitun jannatun, baitun jannatun, bukan cuma jadi surga tapi rumah juga jadi benteng dan pertahanan untuk menjaga anak istri dan keluarganya menjadi hamba yang diberkahi Allah. Juga kita doakan usahanya dan semuanya, pekerjaannya, urusannya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim dan hormat saya kepada Bapak Ketua DKM Masjid Al-Fajar yang jujur Bapak Ibu, salah satu yang membuat saya tenang, sholat indah berkah yang saya nikmati, ibadah luar biasa Masjid Al-Fajar. Mudah-mudahan Al-Fajar menjadi masjid kendaraan kita untuk mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam tanzim kepada qori kita yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzul Kiram Bapak Ki Haji Dr. Haji Nun Iskandar. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mata'ana bi tuli hayati wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal. Salam tanzim juga kepada yakni Bapak Ustadz Haji Supriyadi, Bapak Ustadz Mulyana Al-Hafiz. Oh iya, tadi Bapak Ketua DKM kita Bapak Ustadz Haji Cecep Saifuddin. Mudah-mudahan Pak Haji Cecep sehat terus, panjang umur. Juga Ustadz Rian, Ustadz Mirman, Ustadz Tajrin, dan semuanya terkhusus bilkhusus Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzul Kiram Bapak Ustadz Dokter kita yakni Bapak Dokter Haji Sahlani Mars. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam takzim semuanya terkhusus juga kepada tim hadrah daripada yakni tim hadrah Majlis Ta'lim Miftahul Qulub yakni Ustadz Kamaluddin yang dipimpin langsung juga oleh guru kita Ustadz yakni Pak Jerin. Dan insya Allah siapapun semua kita yang hadir, maafin Bapak Ibu saya nggak sebutin namanya satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya buat semua yang hadir. Kalau saya sebutin namanya semua akhirnya ngabsen iya ceramah kagak ini Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya kita doain guru-guru kita di komplek perumahan Taman Astar ya Pak ya. Insyaallah mata'ana lebih tuli hayatihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fi darain amin ya rabbal. Kira-kira kalau kita rembuk kayak begini enak apa enggak nih Bapak Ibu? Kalau kita bersatu kayak begini enak enggak Bapak Ibu? Insyaallah biidznillah bi'aunillah kita bersyukur kepada Allah malam ini dengan izin Allah. Ini malam apa ini Pak? Malam apa ini? Malam Ahad ya Pak. Malam Ahad. Ayo kita kompak Pak. Kita islamisasi tempat kita, kebiasaan kita. Ganti minggu dengan sebutan Ahad. Setuju? Setuju? Karena kita sudah bosan hadirin sekalian ngaku muslim, kita makan produk-produk Yahudi yang tanpa kita sadari. Sekarang saudara kita yang ada di jalur Gaza, saudara kita di Palestina sampai nih hari merasakan akibat kekejaman Zionis Israel. Betul betul. Mudah-mudahan kita yang ada di sini senantiasa mendapatkan keberkahan, perlindungan, dan senantiasa kagak bosen doain saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Palestina merdeka. Ini mau aja Pak, merdeka gitu dong. Palestina. Yang bilang merdeka berarti Bapak sudah termasuk orang yang berdoa untuk Palestina. Palestina.
Ya, biasanya kalau mereka tangan diangkat aja meging dengkul. Ya, mudah-mudahan semangat semuanya. Palestina. Kalau saya bilang Israel, bilang hancur Bapak Ibu sekalian. Israel. Israel. Palestina. Palestina. Haji Ruli. Wah, berkah gitu. Beliau merdeka dari siapa? Dari dirinya. Ya, mudah-mudahan Pak Jurli juga sehat terus, panjang umur. Ya Allah, ini kita mau ceramah tahlil apa mau perang? Ala kulli hal kita bersyukur sambil selawat salam kita panjatkan kepada junjungan mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal. Saya tanya bapak-bapak semuanya, gimana kabarnya, sehat Pak? Dah udah poin karena udah malam, enakan mana Pak, tahlilan apa ditahlilin? Ayo jujur, enakan tahlilan apa ditahlilin? Enakan dihaulin apa haulan? Biasanya kalau kami orang Betawi ada istilah tahlilan, ada istilah ditahlilin. Ada acara tahlilan, ada acara yang ditahlilin. Sebenarnya tahlilan maupun ditahlilin cuma beda huruf A sama huruf I. Betul betul. Tapi maknanya lain. Yang tahlilan biasanya orangnya masih hidup apa udah meninggal Pak? Masih hidup. Yang ditahlilin orangnya udah sudah wafat, sudah meninggal, sudah berpulang ke rahmatullah. Kalau kata saya mau tahlilan, mau ditahlilin, dua-duanya enak Bapak Ibu sekalian. Itulah hebatnya kita jadi orang Islam. Kenapa? Yang tahlilan masih hidup insya Allah dapat keberkahan. Yang ditahlilin yang udah wafat insya Allah dapat ampunan. Maaf lahir batin Pak, jangan pakai 10, 20, 30, 40 orang. Ini 40 saja deh. Jangan pakai 100, 200, 300 orang. 40 orang saja mendoakan orang yang berpulang ke rahmatullah. Lalu dia berucap, kalau dibilang min ahlil khair, dia katakan khair, bersaksi yang meninggal itu orang baik, wajib orang itu masuk ke dalam taman surga Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini almarhumah min ahlil khair. Min ahlil khair. Keberkahan almarhumah min ahlil khair, sampai nih hari anaknya digerakkan hatinya, padahal sudah ditahlilin di rumahnya, sudah ditahlilin di sana, tapi Pak Juruli masih berkeinginan menahlilkan kembali, mendoakan kembali, mengadakan zikir bersama, bahkan beliau ingin memuaskan kebahagiaan orang tuanya almarhumah di alam barzah, bukan cuma dengan zikiran, bukan cuma dengan tahlilan, dia persembahkan salawat salam kepada junjungan mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan salawat salam Bapak Ibu sekalian, insya Allah satu kali salawat asrun hasanat, Allah bakal kasih 10 kebaikan Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita baca ini selawat dengan satu bacaan kita berjanji, satu bacaan ad-dibai, kita baca lagi suntud durar, baca dengan ikhlas, lalu kita ceria dengan kegembiraan tanpa ada kepaksaan, insya Allah kita niatkan apapun niat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan almarhumah kegirangan ini malam. Karena orang kalau udah mati, saya mau tanya Pak, orang kalau sudah meninggal kira-kira makanannya makanan dunia atau makanan akhirat? Saya yakin almarhumah mah udah kagak enak makan yang namanya nasi goreng, betul Pak? Orang kalau udah mati udah kagak doyan seblak Pak. Iya Pak, iya. Udah nggak doyan bakso, udah nggak doyan makanan-makanan dunia. Sebab orang yang meninggal, orang yang sudah wafat, orang yang sudah mati, maaf ya Pak kalau bahasa saya kurang sopan, mati itu sebenarnya bahasa Arab loh Pak. Betul nggak saya ngomong? Ingat nggak, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan wa meninggal Pak. Betul. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah, saya yakin dengan seyakin-yakinnya ya Allah biiznillah bi'aunillah, orang yang sudah wafat yang dia tunggu bukan lagi makanan dunia, tapi adalah doa-doa dari kita yang masih hidup. Kira-kira kalau kita punya orang tua Pak meninggal, wafat, dikuburin, sudah mati, kita datang ke kuburannya bawa ayam bekakak, lalu kita taruh tuh nasi tumpeng di atas kuburannya sambil ngomong dah di atas pusara daripada makam orang tua kita, maaf ya Pak, ini tolong dimakan yang kenyang ya Pak, biar supaya di kuburan tenang. Kira-kira ini dalam kubur girang apa kesel Pak? Jadi kalau dia bangkit dari kubur, apa kata lu Pak? Gua udah mati, gua udah kagak makan makanan dunia, yang gua tunggu waladun salihin yad'ulah, anak yang soleh yang kagak bosan doain, betul.
Ini kan wasilah anak soleh Pak, kita baru kumpul di sini. Bener nggak saya tanya? Ini ngomong-ngomong masih semangat Pak nih? Ini romananya udah mulai badan tegak, kepala nunduk, mata merem. Masih semangat? Palestina! Wah udah lemas ini Pak. Palestina! Iya, mudah-mudahan dengan kita teriak merdeka yang tadinya ngantuk makin ngantuk ya. Artinya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika orang sudah wafat terputus semuanya kata Nabi kecuali yang tiga. Yang pertama waladun salihin yad'ulah, anak yang saleh yang enggak bosan doain orang tuanya. Mudah-mudahan Pak Haji Ruli bukan cuma doain ini malam saja, tapi setiap saat, setiap waktu orang tua kita yang sudah wafat selalu menunggu doa-doa dari kita yang masih hidup. Betul? Betul. Ketika orang tua kita masih ada di dunia, wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, pergaulilah orang tuamu keduanya dengan pergaulan yang super baik. Hadirin sekalian, jujur saya katakan, Al-Fakir yang sedang ceramah Pak, belum lama orang tua saya juga masuk ICU. Mak saya masuk ICU. Babak saya itu umurnya udah 80 ke atas Pak. Maaf lahir batin, kerjaannya di kebun, di sawah. Kalau saya suruh libur sakit Pak. Jangan maco Mbak, udah tua jangan Mbak. Apa kata babak saya? Kebetulan saya Pak orang Betawi, jadi ngomong babak bukan papa, apalagi father. Babak saya kagak paham. Father, jadi lemong gue brother. Artinya apa hadirin? Itu orang tua saya pas masuk ruang ICU, selesai dari ruang ICU, apa katanya saya dalam bicara yang bisik sama adik saya yang bontot, bilangin abang lu kalau bisa beliin gua tempat tidur yang kayak di rumah sakit enak tuh, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berdiri gitu. Artinya Pak, orang tua kita semakin tua semakin minta dimanja seperti dulu kita saat kita kecil. Betul Pak? Betul. Pas sudah pulang Pak ke rumah tempat tinggalnya saya, orang tua saya, apa kata orang tua saya? Kayaknya enakan di rumah sakit. Di rumah sakit adem tempatnya empuk, kok ini di sini panas katanya. Intinya minta beliin AC Pak. Pas kita pasangin AC, dia bilang apa, kedinginan, lain AC main di rumah sakit. Selalu ada aja permintaan. Udah diberangkatin haji, pulang 2 tahun pengen minta berangkatin umroh. Udah umroh lagi pengen minta beli ini, minta beli itu. Untuk apa hadirin sekalian? Maaf lahir batin, jangan pakai dia minta anak ini, minta itu, minta dunia dan isinya, belum kebalas utang lahirin kita Bapak Ibu sekalian. Benar gak saya katakan? Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan pakai dia minta ini, dia minta mobil, dia minta rumah, dia minta tanah, dia minta dunia dan isinya saja, belum kebalas upah lahirin kita Bapak Ibu sekalian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu kita. Di saat itu kita nggak tahu apa-apa, kita nggak ngerti apa-apa. Betapa maha bijaksananya Allah dalam yang keluar biasaannya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, kita dikasih pendengaran, penglihatan dan hati perasaan. La'allakum tashkurun. Intinya kita apakah tergolong orang-orang yang bersyukur, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan yang orang tuanya masih ada, girangilah orang tua kita, senengin orang tua kita, sebab itu keramat kita. Betul betul. Ingat hadirin, kalau orang tua kita sudah kagak, baru berasa dalam hati kita. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, Masya Allah indahnya kita kalau orang tua masih ada. Kalau orang tua udah nggak ada, kapan waktu kita untuk membahagiakan dia? Kecuali satu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah bosan kita doakan untuk kedua orang tua saya. Ngomong-ngomong Pak MC ini dilanjutin, udah waktunya nih ya. Udah kali ya, romananya ikan sepat ikan gabus. Pada ngomong aja ikan sepat ikan gabus, tengah-tengah ada burung pelatuk. Ini nggak ada yang bilang cakep. Ikan sepat ikan gabus, tengah-tengah ada burung pelatuk. Udah kayaknya ceramahnya lebih cepat lebih bagus. Takutnya makin lama dengerin ceramah mata makin. Ini bener Pak ini? Masih semangat? Palestina, Israel. Dah temanya itu aja udah kita, biarin dia hancur semuanya. Betul betul. Yang kita doain Palestina biar merdeka. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, selain doa dari anak yang saleh, apa? Sedekah jariah. Masya Allah Pak Jiruli, besok setiap Jumat jangan bosan. Setiap kita ingat sedekah jangan bosan. Niatkan untuk orang-orang tua kita. Nah berarti pahalanya kabur dong, tidak bakal berkurang buat kita yang bersedekah.
Itulah hebatnya Islam. Ketika kemarin saya badalin umroh, badalin haji, maaf Bapak Ibu sekalian, di saat kita sedang badal umroh, ada bapak-bapak yang ngomong kayak gini, Pak Ustadz, kalau kita badalin umroh buat almarhum saudara kita atau orang tua kita, berarti kita nggak dapat pahala umroh dong. Masya Allah, itu hebatnya Islam. Kalau kita badal haji, kita badal umroh, walaupun kita badalkan pahalanya buat orang yang berpulang ke rahmatullah, kita yang melakukan pun kagak kehilangan pahala. Hadirin sekalian, betul-betul. Ingat, yang terakhir selain sedekah jariah, doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, indahnya hari ini. Ternyata klaster apa Pak ini Pak? Taman Aster luar biasa, banyak sekali orang-orang alim, banyak sekali guru-guru, pertanda ini perumahan berkah. Kok saya berani ngomong ini perumahan berkah? Pertama, masjidnya lebih indah dari rumah-rumah yang ada. Itu tandanya berarti orang sekitar cinta sama dunia, cinta sama akhirat. Kalau kata Abu Yakin Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali, jamaah yang menanya pegang apa ini Pak? Apa kata Al-Maghfurlah Abu Yakin Nur Ali, Abu Yakin Haji Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali, kalau pengen tahu masyarakat sekitar itu hukum dunia apa kagak, lihat masjidnya. Kalau di masjid itu lebih bagus masjidnya daripada rumah sekitarnya, tandanya tuh masyarakat doyan ibadah. Kalau masjidnya jelek, masyarakat rumahnya main cakep-cakepan, itu tandanya sudah terkena hubbud dunya wa karahiyatul maut. You understand? Udah ya saja Pak, udah malam ini. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah sebelum datang kematian, kita udah makin banyak bekal-bekal yang kita bawa. Betul? Sebab bicara mati, bicara hal-hal yang pasti. Siapa di antara kita yang kagak bakalan mati? Kiai Haji Nur Ali belum berjuang, Bekasi belum ada namanya. Di saat beliau berjuang dengan darah, berkorban, bersilaturahim dengan Jenderal Sudirman, berjalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta dengan pasukan Hizbullahnya, Kiai Haji Nur Ali saat itu Bapak Ibu sekalian, maaf jamaah, kagak ada yang kenal sama Kiai Nur Ali, nggak ada yang tahu perjuangan Kiai Nur Ali. Tapi di saat itu Masya Allah sekarang namanya harum karena keikhlasan dari amal yang beliau lakukan. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bagian dari amal soleh kita. Dah karena kuenya juga udah keluar, berarti kayaknya ini udah ceramah, berarti udah cukup aja. Ya saya singkat aja hadirin. Kematian itu hal yang pasti. Yang kedua, al-maut rohah lil mu'minin. Kematian yang kedua adalah bagian dari peristirahatan bagi orang yang beriman. Ngomong-ngomong Bapak hidup udah lelah apa belum ini? Pak udah lelah belum? Kalau Bapak lelah bilang sama Allah, ya Allah saya udah lelah jalan hidup. Ntar ke Ijrail nyampe. Betul Bapak? Sebab rohah lil mu'minin, peristirahatan buat orang yang beriman itu adalah kematian. Saya melihat dari wajah-wajah kayaknya umurnya masih panjang ini Bapak. Kayaknya jamaah dari Taman Aster ini umurnya masih panjang. Sudah bisa lihat yang pertama masih doyan nyengir, yang kedua masih doyan makan kayaknya ini ya. Orang kalau doyan makan, doyan nyengir, umurnya masih panjang. Kalau udah nggak doyan makan, nggak doyan nyengir, ya tinggal dikit lagi dah. Ya mudah-mudahan umurnya masih panjang. Ingat hadirin sekalian, saya katakan tadi di ayat yang saya baca di depan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kau mau lari menjauh sejauh-jauhnya, fa innahu mulaqikum, tetap baik kematian bakal deketin kita. Betul-betul. Summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kita bakal dikembalikan Allah zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka setiap apa yang kita lakukan nanti bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir insyaallah jalan kita lurus. Ingat hadirin, kematian makin lama makin deketin
kita. Betul apa betul? Ingat mati jalannya cuma dua. Kalau nggak suul khotimah, mati kita husnul khotimah. Mudah-mudahan yang ada matinya husnul khotimah semua. Apa ciri orang yang mati husnul khotimah? Singkat, yang pertama an yuksaro bidzikrillah. Dia banyak sering mengingat-ingat Allah. Tadi kata Bapak guru MC kita apa? Masya Allah, ntar kita adakan apa? Istilah beliau itu dengan tahlilan diganti dengan apa tadi Pak? Dengan apa? Dengan rangkaian zikir. Kalau bahasa tahlilan takutnya ada yang berbeda sama kita, karena rangkaian zikir dengan tahlilan isinya sama. Seperti orang maulidan jangan, itu nggak ada di zaman Rasul. Tapi kalau taklim dan tablik akbar boleh, padahal sama-sama dalamnya juga ada tablik akbar, ada taklim, ada pengajian. Betul apa betul? Cuma namanya saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mati kita mudah-mudahan husnul khotimah. Ini yang pertama, an yuksaro bidzikrillah. Ntar kita pada zikir, insya Allah zikir kita bukan cuma kita yang hidup yang bahagia, yang mati juga bahagia. Amin. Yang kedua, anda yudi'a umrahu bil maksiyah. Dengan mati husnul khotimah, jangan habiskan umur banyak berbuat maksiat kepada Allah. Kalau udah ngomongin dosa sama Pak, dosa kita banyak nggak Pak? Pak, dosa kita banyak. Maksiat kita sering apa aja? Kalau Nabi setiap malam, setiap pagi, setiap saat, tiada hari tanpa pahala dan kebaikan. Kalau kita jujur, setiap hari tiada hari tanpa apa? Dosa. Betul betul? Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita. Bukan cuma almarhumah. Bapak juga jangan lihat yang ceramah gamisnya putih udah pasti orang bersih. Belum tentu Pak. Jangan-jangan yang ceramah nih dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Tuh kan betul ya. Ya mudah-mudahan kita dapat ampunan dosa. Jangan-jangan yang ceramah dosa yang sangat bergan daripada yang dengerin. Betul? Tuh ya kan betul lagi. Ini romananya gara-gara ada makanan Ustadz dicuekin. Ya mudah-mudahan semua kita insya Allah habiskan umur dalam taat ibadah kepada Allah. Sehingga apa yang ketiga, an yajtahida bitta'ah. Orang pengen mati husnul khotimah, sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh sholat kita, sungguh-sungguh ngaji kita, sungguh-sungguh silaturahim kita. Ingat Pak, orang berkah bukan cuma rajin ke masjid dan ke musholah. Orang berkah mereka yang pertama semangat ibadah, tapi juga semangat menjaga ukhuwah. Betul betul? Apalagi besok nih tahun politik udah di depan mata. Nih terakhir aja nih Pak ya, tahun politik udah di depan mata ya. Tahun politik udah di depan mata Pak, tahun politik udah di depan mata. Siapapun presidennya, yang penting kita tetap saudara. Setuju? Siapapun presidennya, Bapak semua saya katakan orang Taman Aster, orang cerdas semua. Dari 3 calon ini saya kasih tahu, Bapak mungkin sering lebih tahu daripada saya. Itu ada 3 calon, sebenarnya ada 4 atau lagi nih Pak Jirui belum nyalon dia nih. Betul betul. Ini kalau Pak Jirui nyalon pasti orang Taman Aster milih beliau semua. Yang pertama Bapak Prabowo dan wakilnya. Bapak nilai dah sendiri sama agama gimana tuh beliau. Kemudian wakilnya nih ya, wakilnya tuh ya, wakil Prabowo silakan lihat. Yang kedua Pak Ganjar dan wakilnya K. Haji Mahfud MD, silakan Bapak nilai gimana beliau berdua. Yang paling akhir yang ketiga, yang selalu dipitnah dan selalu dijelek-jelekin, tapi maaf pas pendaftaran presiden, calon presiden dan wakil terbanyak di Jakarta Pak, saya saksinya paling banyak Pak. Pak paling banyak Pak. Pak paling banyak. Betul. Itu Pak Anies dan Pak Muhaimin, dua-duanya orang soleh Pak, keturunan orang baik, keturunan orang soleh, keturunan pejuang, bahkan keturunan kiai yang luar biasa. 3 calon ini silakan Bapak pilih pakai hati nurani. Kalau bisa dari sekarang setiap malam setiap kita sholat adakan istikharah, adakan sholat biar supaya kita dikasih petunjuk dari 3 calon. Mau pilih yang mana? Terserah kita, serahkan kepada Allah dengan sholat kita minta. Ya Allah kasih jawaban dari 3 calon yang mana yang harus saya pilih. Jangan ikut-ikutan Pak, jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Sebab 5 menit kita nyoblos 5 tahun tanggung jawab di hadapan Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Hidup ini memang ujian. Adanya keburukan, adanya kebaikan itu cobaan dalam hidup. Kira-kira Bapak hidup senang sama yang baik apa yang jelek? Kalau senang sama yang baik kelihatan semua tuh. Kayaknya ini semua orang baik semua ini. Orang baik senang di tempat yang baik. Nah ini kayaknya umurnya bener panjang nih Pak Jiruli. Umurnya panjang tuh, bertaruhnya semangka udah langsung habis.
Kalau langsung dihajar. Nah ini udah mulai beri orang umur panjang sehat dan insya Allah kita mati husnul khotimah dengan banyak zikir, lalu dengan jauhi maksiat, lalu semangat untuk taat, dan yang terpenting orang bisa husnul khotimah dengan silaturahimi, menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan almarhumah yang didoai malam ini kegirangan, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal baiknya. Kalau ini malam kita tahlilan, siap-siap Pak, tapak pilih bahwa kita nanti juga bakal ditahlilin. Betul? Ujung-ujungnya kita juga pasti bakalan mati. Sering buat saya kalau ceramah Pak, orang kaya, orang miskin, raja-raja, presiden. Tolong gidan presiden pelan-pelan aja ya Pak. Bukan apa-apa sekarang ceramah nggak boleh salah dikit, mentangkep aja. Presiden, orang kata pelan Pak makin kuat beda. Enak Bapak pada nenteng basic, masa saya mampir ke polsek. Ayo presiden, udah bodo amat dah. Emang semua presiden pada mati ya Pak ya. Bung Karno mati, Bung Hatta mati, Pak Habibie mati, Pak Kiai Gus Dur mati, Ibu Mega. Astagfirullah, ini anak luar biasa. Bu Mega bukan saya ngomong, ngebutnya yang pakai baju oranye. Ya mudah-mudahan semua kita sebelum datang kematian, apa yang harus kita lakukan? Persiapin bekal buat bawa mati. Betul betul. Gubernur mati, wali kota mati, bupati mati, camat, lurah, Pak RW. Kata RW ya gue kena juga akhirnya kata RT ya gue juga kena Pak RT mati juga, bapak-bapak mati, yang ceramah biasanya dong semua pasti bakal mati. Mudah-mudahan sebelum datang kematian Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa kita tingkatin, semangat ibadah kita. Jangan lupa Pak, semangat jaga ukhuwah persaudaraan kita. Masalah Palestina bukan masalah orang Palestina, tapi ini masalah akidah dan kehormatan agama kita. Betul? Betul? Al-Quds harus kita rebut kembali Pak, Al-Aqsa harus kita rebut kembali. Tanpa dukungan dari umat Islam seluruh dunia, Palestina akan terus berteriak Pak. Kalau cuma dikasih makan, ditolong, dibagi duit, dikasih pakaian, buat apa? Harusnya kita negara Islam seluruh dunia kompak. Ayo sama-sama kita bebaskan Palestina dari cengkraman Zionis. Israel laknatullah alaihim, mudah-mudahan mereka dihancurkan, amin. Israel, makanya gara-gara gue lupa ini. Israel, Palestina, Indonesia. Indonesia berkah, udah merdeka Pak. Indonesia berkah, Indonesia Taman Astur berkah, amin ya robbal alamin. Dah tanpa terasa sudah jam 10 Bapak. Ini kurang 1 jam udah jam 10 nih, 1 jam setengah. Ala kulli hal saya cuman hadir di sini guru, Pak Kiai, dan para habaib. Saya silaturahim karena kebetulan beliau kemarin ngabarin saya orang tuanya, mertua apa orang tua ini Pak Jun? Mertua beliau ya, mertua beliau berpulang ke rahmatullah. Izinkan saya juga nanti bersilaturahim untuk mendoakan beliau di sini. Kita kirim Fatihah intinya Pak. Saya ceramah berjam-jam sekalipun memuruh mulut saya nggak ada guna kalau nggak ada Fatihah walau sekali dari mulut saya. Saya minta keikhlasan Bapak semuanya. Mari kita kirimkan suratul Fatihah yang ikhlas dan tulus untuk mertua daripada Sohibul Bait, yakni Bapak Jiruli Bahroji, mertua beliau yakni almarhumah Ibu Airukiah Mas Tati binti Bapak Suganda Wirasaswita. Mudah-mudahan almarhumah diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya. Jadikan momentum tahlil ini saat kita bertafakur. Kalau hari ini kita tahlilan, mau kagak mau kita juga bakal ditahlilin. Mudah-mudahan sebelum datang ditahlilin, kita semua sudah siap mau bekal kebaikan yang ikhlas dari hati kita, menjaga ketulusan dari ibadah kita, menjaga persaudaraan dan selalu menjaga ukhuwah di antara kita. Walau berbeda, tetap persaudaraan harus kita jaga. Khusus untuk almarhumah, mudah-mudahan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul bi niyatil madhkur bi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna walaha walahum walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha. Allahumma atik riqabana wa riqabaha minan nar. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mah wasyafa'ah wal maghfirah alaina wa 'alaiha wa 'ala jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir 'anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba wal awliya wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Mudah-mudahan yang kita doain dikabul semua apa yang menjadi keikhlasan duduk kita di sini. Demikian Bapak-bapak, terutama para kiai, para habaib, para tuan guru, para tokoh masyarakat. Al-Fakir minta izin langsung pamit, nggak bisa sampai kelar. Mudah-mudahan guru-guru yang ada di sini, DKM dan semuanya, Pak RW, Pak RT bisa memakluminya. Kebetulan Pak RW-nya Sohibul Bait. Ya, mudah-mudahan Allah kabul hajat-hajat beliau. Dan ini juga rumahnya ya, mudah-mudahan bambunya udah segera dilepas. Jelek kalau rumah masih ada bambu begitu. Betul Pak, betul. Fajir ini rumahnya jelek kalau bambunya masih ada. Ntar bambunya dicopot, dicat, dirapiin, makin berkah. Jadi baiti jannati, rumahku ada surgaku. Dan kita yang doain jangan takut Pak. Orang yang doain orang lain, hakikatnya dia sedang mendoakan dirinya sendiri. Kalau Bapak doain orang biar supaya sehat, sebenarnya kita lagi berdoa, ya Allah moga kita sehat. Bapak doain orang tua saudara kita yang sedang berpulang rahmatullah, hakikatnya kita sedang mendoakan orang tua kita juga. Jangan bosan mendoakan orang. Insya Allah doa itu akan kembali juga kepada kita. Teruslah berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, dan lebih hebat lagi berbuat baik kepada orang yang kagak baik sama kita. Mudah-mudahan langkah kita menjadi langkah barokah, harokah barokah. Al-Fakir min rahmatillah. Saya Angkunaipi, kalau ngomong merada kasar Pak, maafin saya karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk. Astagfirullah. Jalan-jalan ke Jakarta, ada santri pakai igel, pengennya mah terus berkata, lama-lama dengkul saya pegel. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat dan terus kita semangat. Palestina. Kayaknya lupa lagi, tangannya diangkat. Terakhir, Palestina. Palestina. Dari rumah Pak Jiruli, kegirangan almarhumah. Kenapa? Anaknya peduli terhadap agama. Insya Allah besok kita mati sama-sama menghadap Allah, bahwa kita ditanya wama ikhwanuka, siapa saudaramu? Kita bisa bilang wabil mu'minina ikhwana. Amin. Jangan sampai pas ditanya itu kita nggak bisa jawab. Wama man rabbuka, kita bisa jawab. Wama nabiyuka, kita bisa jawab. Wama kiblatuka, wama imamuka. Yang kita ngeri dengan pertanyaan yang terakhir, wama ikhwanuka, siapa saudaramu? Bingung kita. Kaum muslimin dan mukminin saudara saya. Bohong. Palestina dihancurkan, dibom, bombardir. Kita doa pun tidak sama sekali. Bahkan kita mencurigai saudara kita sesama muslim, kaum Hamas dan pasukannya. Harusnya kita berterima kasih kepada Hamas. Gara-gara Hamas ini menjaga kedaulatan Palestina, menjaga kehormatan agama kita, menjaga kehormatan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. You understand? Jangan percaya sama orang yang alirannya sudah liberal dan komunis hadirin sekalian, yang ingin memecah belah kita umat Islam. Betul. Jaga persaudaraan, berbeda tetap saudara. Bendera boleh dipasang warna apa aja depan rumah, tapi ingat wayaknya kita ke masjid, kita semua adalah saudara. Setuju nggak ini Pak? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf, salah dan kurang. Pak Dokter mohon izin semua Pak Kiai kalau saya ngomongnya banyak khilaf dan salah, guru pajirin semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh. Ampuni khilaf dan kesalahan hamba ya Allah dalam salah berucap. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina, Israel, Palestina, Israel, Taman Aster, berkah. Pak Jiruli, ini kawin lagi. Pak Jiruli berkah, amin. Ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama tausiah yang jelas gamblang dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang beliau sampaikan. Amin Allahumma.